Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Kurniawan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lebong. Kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual kali ini, para CGP ditantang untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan pelanggaran yang ada di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran demonstrasi kontekstual ini adalah CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui restitusi, kita dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran. Penekanannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan, desakan atau tuntutan maupun bentuk lain dari suatu tekanan yang menyebabkan seseorang menjadi merasa tertekan. Segitiga restitusi dalam bukunya Restitution School Discipline, Diane Grossen telah merancang tahapan untuk memudahkan guru maupun orang tua dalam menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Tahapan tersebut dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kasus pertama. Pada jam istirahat pertama, wali kelas mendapatkan laporan dari guru piket bahwa di kelas 11 IPS 3 telah terjadi keributan antara 2 orang siswi, yakni Salsa dan Ricky. Untuk menangani kasus keributan tersebut, wali kelas Bapak Hengki memanggil Salsa dan Ricky ke ruangan. Bapak Hengki mengajak Salsa dan Ricky untuk membicarakan permasalahan mereka dan mencari solusinya. Ricky, Salsa, Bapak panggil kalian berdua ke ruangan ini karena Bapak mendapatkan informasi dari guru piket bahwa tadi telah terjadi keributan di kelas. Apakah itu benar? Benar, Pak. Ricky, Pak, yang ngebentak saya duluan, Pak, di kelas. Soalnya Salsa ngomongin saya sama teman-teman, Pak. Baiklah, kalau begitu Bapak mau tahu kronologi dari keributan tadi, ya Bapak harap kalian bisa menjelaskannya satu persatu. Ya Bapak mulai dari Salsa. Silakan Salsa, bagaimana ceritanya? Tadi Pak, saya dari kantin terus mau masuk ke kelas. Terus tiba-tiba Ricky ngebentak saya, Pak. Saya nggak suka, Pak, dibentak sama Ricky. Ya, jadi saya balas. Saya marah, Pak, dia bentak. Jadi karena kamu kesal sehingga kamu melawan. Iya, Pak. Oke. Kamu bagaimana Ricky ceritanya? Tadi itu, Pak, pas istirahat saya lagi makan bekal di dalam kelas. Lalu Mein datang. Mein bilang, di kantin Salsa ngomongin saya kalau saya tukang utang, Pak. Ya saya malu diomongin. Jadi selesai makan, Salsa masuk ke kelas. Ya lalu saya bentak dia, Pak. Jadi karena kamu mendengarkan Salsa membicarakan
atau ngomongin kamu di depan orang lain atau teman sehingga kamu membentak Salsa? Iya Pak. Baik, kalau begitu Bapak memanggil kalian ke sini bahwa bukan untuk mencari salah atau benarnya dari kalian berdua, ya. Tapi Bapak hanya mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, yang sudah kita buat bersama pada awal tahun pelajaran. Nah, dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, apakah kalian masih ingat? Ingat Pak. Oke, baik. Keyakinan apa kira-kira yang sudah kalian buat dengan keributan tadi? Apa yang sudah kalian kira-kira keyakinannya? Apakah kalian sudah melanggar satu keyakinan kelas? Coba kamu Salsa. Menghargai teman Pak. Tidak menghargai teman. Oke, baik. Kamu Ricky? Tidak menghargai teman di dalam kelas Pak. Oke, baik. Tidak menghargai teman di dalam kelas. Nah, maka dari itu Bapak selaku wali kelas kalian mengharapkan bagaimana caranya sehingga keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah kita buat di awal tahun pelajaran kemarin bisa kalian tanamkan kepada diri kalian. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini Salsa? Dengan menanamkan keyakinan yang ada di dalam diri kamu. Bagaimana? Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya kembali Pak seperti tadi, dan saya juga akan minta maaf kepada Ricky. Saya juga akan minta maaf kepada Salsa Pak dan tidak akan mengulangi kesalahan dan keributan yang tadi Pak, dan saya akan lebih menghargai teman di dalam kelas. Oke, baik. Berarti kalian sudah sadar bahwa dari tindakan kalian tadi sudah membelakangi dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, sehingga kalian sadar bahwa kalian akan berbuat yang baik dan tidak akan mengulangi dari hal kesalahan yang sudah terjadi. Nah, Bapak yakin dan percaya itu semua bisa menjadi lebih baik. Karena keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati, bisa kalian tanamkan pada diri kalian nantinya. Nah, jadi itu silakan kalian kembali untuk istirahat, dan Bapak harap ini tidak terulang lagi. Ya, bisa dimengerti, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, baik. Kalau bisa, silakan kalian kembali untuk istirahat. Permisi Pak. Permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hengki selaku wali kelas kami yang telah menyelesaikan perselisihan kami berdua. Kami menyadari kesalahan kami dan tidak akan mengulangi kesalahan kami, dan kami akan menerapkan sikap menghargai sesama teman. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Hengki. Wassalamualaikum warahmatullahi Kasus kedua. wabarakatuh. Setelah pergantian jam pelajaran, Pak Hengki mendapatkan laporan dari Ibu Repa bahwa Zakaria, siswa kelas 11 IPS 3, tidur di kelas saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Sebagai wali kelas, Pak Hengki memanggil Zakaria ke ruangannya dan berbicara terkait masalah yang terjadi dan mencari solusi. Zakaria, tadi Bapak dapat laporan bahwa kamu tidur di jam pelajaran. Apakah itu benar? Benar Pak, saya tidur di kelas tadi Pak. Kenapa kamu tidur pada saat jam pelajaran berlangsung? Sedangkan di sana kamu tahu ada guru yang sedang menjelaskan dan teman-teman kamu yang sedang belajar. Saya sangat mengantuk Pak, soalnya tadi malam saya tidurnya subuh Pak. Baik, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Baik Bapak, kamu dengan teman-teman di kelasmu
masih ingat dengan keyakinan itu? Masih Pak, harus menghargai guru dan teman di kelas Pak. Nah, bagus. Kalau kamu masih ingat, apakah salah satu dari tindakanmu tadi, tidur pada saat jam pelajaran, apakah itu termasuk menghargai guru dan teman? Tidak Pak. Tidak. Bapak memanggil kamu ke sini bukan berarti Bapak mau menghakimi kamu, tetapi hanya mengingatkan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sepakati bersama. Bapak ingin kamu membuat dengan keyakinan pada dirimu, sehingga hal itu tidak terulang lagi. Apakah kamu bisa? Bisa Pak. Bisa, baik. Kalau kamu bisa, bagaimana cara kamu untuk membuat keyakinan pada dirimu supaya hal itu tidak lagi terjadi dan bisa memperbaiki dari yang sudah kamu lakukan? Saya akan minta maaf kepada Ibu Repa Pak. Dan juga saya akan minta maaf kepada teman-teman, dan juga saya akan tidur lebih awal malam ini Pak. Baik, bagus. Nah, itu yang Bapak harapkan dari kamu. Mudah-mudahan besok ini tidak terulang lagi dan kamu tetap semangat belajar dalam hal pelajaran apapun dan tidak kembali mengulangi tidur pada saat jam pelajaran. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Kalau bisa, silakan kamu masuk ke kelas untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ya, Baik Pak. Terima kasih Pak. ya. Silakan masuk ke kelas. Ya Pak. Permisi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hengki selaku wali kelas saya, yang dimana telah menyelesaikan masalah saya dengan Ibu Repa. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas perilaku saya yang tidak menyenangkan. Saya akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya juga akan berjanji akan tidur lebih awal lagi. Saya akan menghargai kepada guru dan juga teman. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Hengki sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.